Sama-sama. Sekarang kita hari ini bakal belajar apa? Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Next. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan pemerataan manusia bekerja. Next. Next. Nah, di sini ada gambar, coba ini minta Dianda baca. Kamu sendiri dong, kita biasa baca. Mama ada 3, Bu. Ada 3, satunya Oji. Beda, terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak kalau renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah, kalian pernah lihat kan kalau misalkan yang kolom batu itu kalau kita lihat kayak cetek gitu loh. Iya. Iya, betul. Makanya sih, Mbak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Sedangkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kalau memang yang terlihat hal itu karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Nah, sekarang kita bakal belajar sifat-sifat cahaya. Masih ingat nggak kalian tentang sumber energi terbesar di bumi itu apa? Matahari. Ayo. Next, Mbak. Nah, sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Next, Mbak. Nah, cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Nah, matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Ini kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Nah, jadi cahaya itu dibagi jadi berapa? 2. Ya, betul. Ada apa aja? Buatan dan alami. Ya, kalau alami itu apa? Center. Alami. Oh, matahari. Lampu. Kalau buatan? Center. Ini lampu. Oke, betul. Nah, bisa kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama itu cahaya merambat lurus. Nah, di sini ada apa? Lilin. Di sini ada 3 karton kan, karton A, B, sama C. Nah, di sini digolongin, jadi cahaya itu bisa masuk ke sini karena sifat cahaya itu apa? Merambat lurus. Betul, next. Nah, dari sumbernya cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah. Bolongan yang tertutup ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Nah, jadi kalau misalkan pagi hari, cahaya itu bisa masuk lewat apa? Ventilasi. Ya, ventilasi jendela kan. Kalau lewat tembok, cahaya bisa masuk nggak? Nggak. Oke, next. Yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa ini? Cermin. Ya, ketika kita lagi Bercermin. Nah, kenapa kalau misalkan kita lagi baca di tempat gelap itu bisa kelihatan? Karena ada Cahaya. cahaya yang mantul ke buku, kemudian mantul lagi ke mata kita. Oke, next. Nah, kita bisa melihat karena cahaya memantul dan mengendap ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat di mata serta apa yang ada di belakang kita. Next. Nah, selanjutnya itu cahaya bisa menembus benda bening. Nah, di sini itu kan ada jendela, terus ada gorden, terus ada tembok kayak itu kan. Cahaya itu bisa masuk kemana? Ke Jendela jendela. aja kan? Bisa masuk nggak kalau misalkan ada tembok ini? Tidak. Nah, itu karena cahaya memiliki sifat menembus benda bening. Nah, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau tidak transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda-benda dengan sama.
Nah, selanjutnya ini cahaya dapat dijelaskan. Nah, kalian kemarin di awal misalkan di kolom, kalau saya katanya dekat banget dari kita, dari permukaan air. Ya Bu. Ya itu karena cahaya dijelaskan. Jadi contohnya, kita melihatnya tuh di posisi 1 ini, padahal posisi ikan itu ada di nomor 2. Next, selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dijelaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dijelaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat agak riang dan baru. Agak riang dan baru yang tadi yang di awal yang 3 itu melihat kolam renang lebih gampang dan seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, pasti ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dijelaskan ketika menembus ke air. Istilah ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, yang terakhir itu ada cahaya dapat diuraikan. Pernah kalian melihat langit? Nah, Kapan langit terbentuk di langit? setelah hujan. Ya, coba gimana proses terbentuknya langit? Terbentuknya Ayo siapa yang menjawab, jangan berebutan. Karena terbentuknya pelangi disebabkan karena terjadinya proses pembiasan cahaya oleh sinar matahari yang dibelokkan sehingga berpindah tempat dari medium yang satu ke media yang lain dengan bantuan tetesan air yang berasal dari atmosfer bumi. Ya, betul. Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan ini bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Nah, kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan juga air. Oke, selanjutnya tadi udah ibu kasih materinya, sekarang ibu kasih soal. Kalian kerjain terus nanti ibu minta buat maju ke depan. Oke Bu. Oke, kasih waktu 2 menit, cukup nggak? Cukup. Oke, coba kerjain dulu. Loh, udah selesai Bu. Udah. Oji nggak ngerjain Bu. Iya Bu, sorry guys. Berdua saja. Oji goblok Bu. Saking pintarnya nggak dikasih. Siapa yang mau maju nanti dapat hadiah. Saya, Tapi nggak pakai sepatu Bu. Ya, saya itu mau maju. Oke, Sandra. Sepatu saya di video Oji Bu. Nomor 1. Saya dulu, saya nggak punya bagus. Oke. Jadi Jadi teman-teman coba koreksi punya kalian bener nggak? Baik, Bu. nomor 1 ada gelas sendok dalam gelas yaitu cahaya dibiaskan. Betul nggak? Betul. Nomor 2 ada cahaya menembus benda bening. Betul. Nomor 3 ada cahaya memantul. Dipantulkan Bu, betul. Nomor 4 ada cahaya dibiaskan. Diuraikan. Oh, diuraikan. Salah. Nomor 5 ada cahaya merambat lurus. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, gimana kalau kita nyanyi dulu? Baik, Bu. Ya, coba ingat sifat-sifat saya tuh apa aja. Oke. Oke. Ada 5 matanya, satu merambat lurus, kedua dipantulkan, yang ketiganya apa? Menembus benda bening, keempat dibiaskan, kelima diuraikan. Itu aja pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oji Bu. Oji. Oji, coba pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum akhirnya kita menyudahi apa yang kita. Kita dibeli sama orang punya agama. Oke teman-teman, sebelum akhirnya kita menyudahi pelajaran ini dan pulang, alangkah baiknya kita berdoa.